mau bakal melarat Saudi itu. Siap-siap, udah nggak punya sumber, mau apa? Mau bercocok tanam. Bercocok tanam pakai apa? Pakai tinja, ya kan? Nggak bisa lah, padang pasir semua di Saudi Arabia. Mau apa mereka? Nggak punya sumber daya selain sumber daya ikan. Ikan dari mana? Dari Hong Kong. Nggak ada. Mau apa mereka? Padang pasir semua begitu. Piara onta. Nggak bisa lah. Ya kan itu jadi eksportir kencing onta. Makanya Anda dibikin goblok terus sama orang-orang Arab ini supaya Anda goblok. Padahal lari ke Indonesia orang-orang kaya di Arab karena mereka pengen tinggal di Indonesia, menikmati sumber tanah alam Indonesia yang kaya raya dan juga wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik. Wah serem, waduh, dijadikan pelacur sama orang-orang Arab ini kan. Nah, datanglah N26 memberikan kabar pembebasan. Ya digaplok pakai sandal jepit isinya tai semua itu para pemimpin di Indonesia, para pendeta, para kiai, pemerintah Indonesia digaplok mati-matian. Jangan pokoknya ngeri gaplok ya, digaplok dari dunia internasional dituain pakai toa. Ya, dan harus diakui bahwa N26 semua yang dikatakan N26 ini benar. Akhirnya dijadi semua toa sekarang diberesin. Ya kan sertifikasi halal diberesin. Hari ini kita dengar ya Munarman dihukum cuma 8 tahun. Edan ya, bunuh orang dihukum 8 tahun. MKC bukan dihukum tapi dituntut 8 tahun. MKC dituntut 10 tahun. Munarman itu 8 tahun. Bangsat biadab ini hakimnya ini beneran ya kan. Kiai MUI-nya bangsat biadab. Ngeri. Ahli neraka semua kan ini kan. Makanya terkutuk. Pembunuh dihukum dengan ringan. Orang cuma salah ngomong dihukum dengan berat kan bangsat biadab ini namanya. Sementara pendetanya ketakutan kayak macam Gilbert semua. Ya Gilbert gembulnya yang gede titiknya nggak ada. Ya kan? Duitnya serata, bubar kan dapur umumnya kan? Ubar, akhirnya dia pakai Saifuddin buat barking saya kan? Saifuddin jadi anjingnya Gilbert sekarang. Hati saya ngomongnya ya. Akhirnya Saifuddin jadi anjingnya Gilbert. Wow, 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 wow. Aduh kasihan nggak punya orang nggak punya prinsip, nggak punya pendirian ya. Orang itu punya pendirian, punya prinsip. Saya mah pantang dibeli begitu ya. Aduh, nah itu tadi ya, ketika ada orang mengatakan kebenaran, ada orang ngasih makan dibilang anak iblis, dia nggak ngaca si Gilbert. Emang jasanya Gilbert buat Indonesia apa coba? Sebut satu jasanya Gilbert buat Indonesia. Nggak ada lah. Nggak ada jasanya Gilbert buat Indonesia apa Saifuddin? Bodoh kali kau ikut sama Gilbert, ikut saya. Ya diajarin nggak pinter-pinter. Dulu deket-deket saya, gue tambah pinter, tambah goblok ini Saifuddin. Ya karena misahin diri, berkhianat. Coba kalau dia setia sama saya, tambah pinter. Sekarang mau ikut-ikutan cari suaka sama saya, ya ribet, susah. Mau ikut-ikutan cari suaka ke Amerika dengan sok-sokan vokal. Oke, Mother Teresa ini tidak berbahasa roh. Gereja-gereja karismatik, sebut satu gereja karismatik yang pelayanannya kayak Mother Teresa. Nggak ada. Sebut satu pendeta gereja karismatik, pendeta Protestan yang kayak Mother Teresa, yang katanya gereja Katolik sesat, gereja Katolik tidak ada Roh Kudus. Sebut satu saja pendeta gereja karismatik Protestan yang kayak Mother Teresa pelayanannya. Nggak ada lah. Nggak ada. Ya, nggak ada. Hati-hati ya, hati-hati. Gereja-gereja yang tidak berdiakonia, tidak bermarturia, Anda masuk neraka. Kalau saya jelas masuk surga. Ya, saya ngasih suara kenabian mengingatkan para pendeta supaya jangan sesat loh. Ya kan? Nah sayang sekali ya, saya tadinya nggak percaya dia ngomongin sama Beta Maluku ya. Saifuddin sudah berubah. Semua teman-teman kasih tahu ya sama saya, Saifuddin sudah berubah. Saya tadinya nggak percaya. Masa 4 tahun berubah secepat itu? Ya ternyata Amin Wijaya pun sudah kasih tahu saya sebetulnya. Ya tapi itulah ya. Nah itu ada orang-orang yang memang mau cari-cari jeleknya orang. Makanya saya nggak mau jelek-jeleknya. Tapi dalam hal ini memang Saifuddin tolol ya. Jadi anjingnya Gilbert itu tolol banget ya. Makanya kelakuannya sama, ya kan? Nggak mau transparan masalah uang. Ya kan, mau memperkaya diri sendiri kan akhirnya mencari duit kan. Nah, sekarang lagi viral ya, ikut-ikut saya juga kan artinya kan, mendpo-kan diri sendiri kan akhirnya kan, ikut-ikutan saya caranya. Ya nggak beda-beda juga, akhirnya dia yang ngomong, dia yang jilat udahnya sendiri kan. Nah, kalau saya jadi pemerintah Indonesia, nggak ya, saya akan larang TV One untuk memviralkan dan jangan di DPO kan, biar pulang dulu baru ditangkap. Iya. Tapi gini lah, hamba-hamba Tuhan harus berdiakonia, ya harus. Apapun talentamu harus diakonia, harus. Itu sudah firman Tuhan letterlet, nggak usah dikotak-atik gatuk. Ayatnya sudah bunyi begitu letterlet. Begitu Anda mau apa yang mau dirubah, Anda demi perpuluhan pendeta-pendeta dikotak-gatuk ayatnya sampai gatuk. Anda percaya aja, sekarang ayat yang ini sudah terang ditulis begini letterlet,
Anda tidak percaya kan edan, Anda jemaat goblok itu. Ya kan? Jemaat goblok Anda. Nah, itulah jemaatnya Gilbert goblok semua. Jemaatnya Gilbert kan goblok semua kan? Mau ditipu sama Gilbert kan? Mau ditipu sama itu muridnya sama Saifuddin kan, mau coba tipu Anda juga kan? Ya kan muridnya kan juga sama kan, mau coba tipu Anda kan? Dengan tidak transparan masalah uang, alasannya buat ini buat itu. Akhirnya uangnya mana semua sekarang nggak jelas. Mana coba uangnya KC? Mana uangnya KC 400 juta sekarang? Buat apa aja coba? Nah, kita jelas lah buat beli Ferrari yang bener. 400 juta nggak cukup kalau buat beli Ferrari. Maunya kan saya nerusin cari duit, emang saya goblok. Saya sudah bilang, saya sudah mengalami kejadian ini dan saya sudah dipermainkan oleh sesama hamba Tuhan 10 tahun yang lalu. Saya nggak mau kejadian lagi. Saya memang bekas penjahat, tapi karena saya bekas penjahat, saya tahu cara mainnya dan saya tidak mau. Saya pikir goblok apa? Nah itu makanya saya nggak mau. Tetapi dulu saya percaya Saifuddin tidak begitu, karena Saifuddin sering ditipu, ya. Saifuddin sering ditipu. Ini ada yang komplain nih, jangan cuma Gilbert. Oh, soalnya kan Gilbert yang ngomongin saya anak iblis, ya kan? Kan cuma Gilbert. Billy Mantofa kan nggak pernah singgung saya. Ya jangan disinggung-singgung, kasihan, ya kan? Kan cuma Gilbert yang ngatain saya anak iblis. Nah, makanya saya bilang anak iblis ini jauh lebih mulia daripada Gilbert. Anak iblis ini yang menyelamatkan Indonesia. Apa jasanya Gilbert buat Indonesia? Sebut satu jasanya Gilbert buat Indonesia. Saya akan sujud sembah sama Gilbert. Nggak ada lah. Sebut satu saja jasanya Gilbert buat Indonesia. Saya sujud sembah sama Gilbert. Nggak ada lah. Dia cari duit kok. Tapi itu yang kita maksud ya. Kadang-kadang memang niatan baik itu tidak mudah diterima ya. Kenapa? Karena Anda tidak terbiasa dengan orang baik kan. Anda terbiasa dengan, Anda kan senang ditipu kan, ya kan? Anda senang ditipu sama Kiai, ditipu sama Denny Siregar, ditipu sama Ade Armando, ditipu sama Gilbert. Anda kan senang kan ditipu kan? Hobi kok ditipu. Nah, belajar dari saya, ya. Nah, saya buka ini loh. Anda jangan mau di framing sama Denny, dijatah. Rezeki kebebasanmu dijatah sama Denny Siregar, dijatah sama Ade Armando. Mereka memang menyuarakan hak minoritas, tapi kamu sedang dijatah. Kamu nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh lebih daripada yang mereka omongin, ya kan? Kamu kan sedang dijatah sama. Kalau di sini kamu boleh teriak selantang-lantangnya, ya kan? Saya kritik para pendeta-pendeta. Saya juga bukan hanya mengkritik Islam, saya mengkritik pendeta-pendeta juga, karena ini tanggung jawabnya pendeta, menipu jemaatnya, ya kan? Pendeta-pendeta nipuin jemaatnya, nipu jemaatnya. Ada nggak yang masuk penjara? Cuman satu, ya sekarang udah dua ya, sekarang sudah dua yang masuk penjara. Tapi kan terlambat, setelah puluhan tahun baru dilaporin. Dua-duanya kan setelah puluhan tahun kan. Ada 3, 1 di Ambon ya. Makanya begitu tuh nggak mau dibuka-buka begitu, wah ini udah bau nih, udah bau ya. Makanya ada orang ya di belakang saya udah jelek-jelekin pendeta lain, di belakang pendeta itu dia jelek-jelekin pendeta itu. Tapi kok, nah saya tahu orang ini nggak bagus, ya. Saya sudah tahu, makanya ketika Amin Wijaya suruh saya ambil videonya dia, saya nggak mau. Saya sudah tahu, nanti juga kamu kan gituin saya, ya kan? Sama saja. Anda kenapa saya harus klarifikasi? Nah, saya klarifikasi itu setiap ada tuduhan baru saya harus klarifikasi, dan klarifikasi itu akan menyerang balik tanpa saya harus menyerang, ya kan? Sama Saifuddin, sama Amin Wijaya, sama Rudy Yohanes, kenapa kamu tidak telepon saya? Iya, Ya kan? miskomunikasi terjadi ya. Artinya bukan miskomunikasi, kamu memang sengaja mau busuk-busukin saya sebetulnya kan? Iya dong, kalau mau lihat kamu baik kan telepon saya. Apa benar begini? Nah, kayak tanpa ragi itu, si Arif itu kan? Iya. Ya, saya juga dong, kalau sudah tutup blokir telepon udah nggak mungkin dong. Masa saya pulang ke Indonesia, pulang ke neraka. Ya kan namanya kalau pulang itu kan nama balik ke neraka saya namanya. Orang saya lagi bikin Indonesia jadi neraka jadi sorga, malah suruh balik ke neraka, jangan. Jadi kalau saya kalau berani pulang. Tapi Pak Paul paham ya yang saya maksud ya Pak Paul? Paham ya. Kalau andai karena nanti kalau memang Tuhan izinkan bolanya ada sama Amin Wijaya, ada sama Rudy Yohanes, ada sama Saifuddin. Kenapa tidak klarifikasi ke saya? Kan? Dari mana saya tahu? Pak Saifuddin juga harus hati-hati di mana aja saya nggak tahu. Ya, Pak Saifuddin ya harus hati-hati bicara dengan Pak Amin Wijaya. Maaf nih ya. Jadi jangan sampai diadu domba untuk hal-hal yang nggak penting. Sementara panggilannya Pak Paul dan Pak Saifuddin sebagai penjala manusia ini jelas. Maaf nih kalau Pak Amin Wijaya saya nggak lihat, cuman ya sebagai yaken untuk pembagian makanan lewat Damaris di awal ya memang dia berjasa juga. Tapi untuk hal ini jangan kita mengadu domba untuk kepentingan yang lebih besar. Makanya Pak Amin Wijaya kalau bisa stop. Nanti jadi backfire sendiri ya, kasihan kan. Ya, termasuk Rudy Yohanes. Rudy Yohanes juga menurut saya orang tolol. Kenapa dia nggak ngecek ke saya? Apa betul? Kan begitu kan? Ya, saya juga dengar perbincangannya di sekilas di YouTube-nya Rudy Yohanes, katanya Amin Wijaya. Nah ini jadi kita teradu domba untuk hal-hal yang nggak jelas ya. Jadi mohon stop lah Pak Amin Wijaya, udah stop. Kita mulai dengan langkah baru lagi untuk kepentingan yang lebih besar. Jangan kita diadu domba lah.
Iya, sebetulnya bukan diadu domba. Kalau saya memang nggak ada diadu domba, saya kan hanya menjawab saja. Kalau nggak dijawab nanti katanya salah lagi, harus dijawab. Tapi jawaban-jawaban Pak Paul saya rasa sih udah cukup ya, kalau boleh kasih masukan ya. Jadi ke depan udahlah, kita banyak hal-hal yang lebih besar, yang lebih penting untuk kita bicarakan, Pak. Oh Jadi iya. energi kita juga tidak habis. Tapi untuk memang harus ngurusin yang ditegur ya, ece-ece. harus ditegur ya. Saifuddin harus ditegur dengan dia menjadi anjingnya Gilbert itu udah salah besar dia itu. Ya, itu Saifuddin menjadi anjingnya Gilbert. Itu Paul Zhang pernah jelek-jelekan Gilbert. Emang kamu anjingnya Gilbert? Kan saya langsung begitu aja kan. Kamu anjingnya Gilbert ya Saifuddin? Kan begitu kan? Iya. Oh itu, wah itu Nabi jangan dilawan tuh yang masalah begituan tuh. Iya. Jadi dia kan anjingnya Gilbert, ya kan? Emang kenapa kalau saya tegur Gilbert? Ya kan? Dia mau bela Iya. Gilbert. Emang dia berani sama saya? Oh bongkar saya, memang saya penjahat, ya kan? Saya penjahat memang. Tapi bukan saya menggelapkan uangnya KC loh. Iya, ya kan? Nah sekarang dia buktikan saja uangnya KC kemana. Buktikan saja saya bukti uangnya KC kemana, ya, ya kan? Nah, berarti kan sebenarnya yang saya bekas penjahat, Saifuddin sedang menjadi penjahat, kan begitu kan? Saya bekas penjahat, Saifuddin sedang menjadi penjahat, persis seperti gurunya Gilbert, gitu loh. Wah itu harus disuarakan, harus disuarakan. Iya. Nah, dan itu harus dengan keras. Itu uang itu bahaya, ya, uang itu bahaya. Ya, semua rekening saya buka, rekening yang pernah saya tampilkan. Kalau rekening istri saya apa perlunya? Nggak ada perlunya, saya nggak pernah ngemis-ngemis sama orang kok. Saya nggak pernah ngemis-ngemis orang minta uang kok. Ibu saya mati aja saya nggak minta sumbangan sama siapa-siapa kok. Ibu saya meninggal aja saya nggak pernah sumbangan, masa saya suruh ngemis buat KC? Amin Wijaya geblek apa? Ibu saya mati saja, saya nggak minta uang sama kalian toh. Saya nggak kasih rekening saya di ibu saya. Masa saya suruh ngemis buat KC? Goblok apa sih Amin Wijaya ini? Kan edan kan, geblek kan ini orang kan. Nah, tahu nggak ibu saya meninggal tuh habis berapa? Lebih dari 50 juta tuh Pak Mikael yang tahu tuh. Apa saya ngemis sama kalian? Terus saya suruh ngemis buat KC gitu. Kan edan kan, geblek juga di si Amin Wijaya kan. Nah, ya sumber pemasukan saya uangnya dari mana? Bukan dari meminta-minta edan. Nah itu harus dibuka. Apakah Rudi Yohanes berani? Enggak berani. Ya, nah itu masalah pembangunan rumahnya dia minta-minta. Kanuru apa berani buka? Itu benar-benar masuk buat bangun rumah atau buat beli Ferrari? Kan begitu kan? Berani enggak? Yang berani kan cuma saya. Bukan berarti saya paling hebat, bukan. Tetapi jangan pernah singgung orang lain tidak terbuka kalau kamu tidak terbuka. Nah, Amin Wijaya sampai sekarang belum kasih laporan kan? 25 juta itu paspornya mana coba yang buat beli paspor itu? Sampai sekarang dititipin bikin paspor. Belum jadi kan? Sampai sekarang dikasih 25 juta, saya bilang 5 juta buat bikin paspor. Sampai sekarang paspornya mana? Belum jadi kan? Bagaimana kita mau menyelamatkan Indonesia dari kutub ini kalau pendeta-pendetanya aja mau saling fitnah begini, ya kan? Nah, ada saluran yang bisa dihubungi tetapi memilih untuk frontal, itu kan goblok itu kan orang-orang ini kan. Nah, kalau saya sama Gilbert, saya nggak punya nomor teleponnya Gilbert. Nah, dan saya sama Gilbert kan dia yang mulai, saya kan hanya menjawab karena dia tuduh saya anak iblis, ya kan? Gilbert tahu nomor telepon saya, orang dia bisa titip pesan sama temennya kok buat neken saya kok. Kenapa Gilbert tidak telepon saya? Ini kan pendeta-pendeta edan semua nih, hamba Tuhan geblek semua kan? Kenapa tidak telepon saya langsung Gilbert? Klarifikasi, minta klarifikasi. Jam tangan saya bukan 15 miliar Pak Paul, cuma 4 miliar misalnya kan? Klarifikasi dong. Kenapa lewat temen-temennya malah? Lewat anjing-anjingnya, ya kan? Lewat anjing-anjingnya buat klarifikasi ke saya. Kan anjing-anjingnya yang setia kan? Oh, anjing kok jelek, anjing itu baik itu. Lewat anjing-anjingnya kan buat klarifikasi kan? Kenapa nggak langsung ke saya? Dia bisa datangi Habib Rizik, dia bisa datangi sama Yusuf Mansur. Kenapa tidak bisa telepon saya? Ya kan? Semua tidak ada pertanyaanmu yang tidak bisa saya jawab. Ya, yang justru sebaliknya. Kalau ada semua bukti tuduhannya Saifuddin, Amin Wijaya dan Rudi Yohanes, saya ganti 100 kali lipat. Ya kan? Nah, pertanyaan nggak ada. Dan pertanyaannya lagi, kenapa kamu tidak telepon saya pribadi untuk klarifikasi? Nanya. Malah diblok kan handphone saya kan? Seharusnya dari awal kalau begitu clear tuh Pak ya, nggak perlu berlanjut ya. Iya. Harusnya kalau dari awal cuma nelpon, Pak, jangan begitu Pak, nggak enak Pak saya Pak. Enak kan? Iya. Benar nggak? Saya pernah digituin sama Mbak Tuan Pak. Tolong Pak, jangan. Nah, kalau ada sesuatu kan tinggal telepon saja. Susahnya apa coba telepon? Artinya malah nantang kan? Berarti kan 14 loh. Artinya saya kan bulldozer. Ya, Nabi itu kan bulldozer, di depannya gilas. Kamu terlibat atau kamu terlibas? Apakah saya memusuhi? Tidak. Mereka memusuhi saya, ya kan? Saya tidak pernah memusuhi orang. Saya kasih makan orang-orang Islam ini. Harusnya kan saya tinggal cari duit buat diri saya sendiri, lebih gampang.
Tetapi kenapa saya lebih memilih untuk kasih makan? Ya kan? Karena Amin Wijaya tahu itu. Ya kan? Di Amin Wijaya itu kan hanya siapa sih dia? Hanya sampah kan. Tetapi kan masalahnya adalah saya kan harus menjawab. Nah, dari sampah ini dia cerita kemana-mana. Nah, makanya saya harus menjawab, ya kan? Oh ya, laporan polisi Damar itu sudah dilaporkan, cuman kita nggak kasih ke sini. Kenapa? Karena kan ada LP-nya. Sekarang kalau malingnya orang dalam, ada kerja sama-sama polisi, kan bisa kelar kan? Makanya laporan polisi tidak kita muat, tapi sudah dilaporkan. Nggak sebodoh itu ya. Itu Dionis harusnya tanya tuh sama yang bayarin StreamYard-nya dia. Itu kan mobilnya, bukan mobilnya Rudi Yohanes, goblok juga si Rudi Yohanes itu. Lagi konteksnya apa? Makanya itu debat terkupluk ya begitu ya. Konteksnya apa? Larinya kemana? Mana saya mau membahas mobilnya Rudi Yohanes, bininya Rudi Yohanes juga saya nggak urusan, ya kan? Itu mobilnya Damaris, itu yang belikan, itu adalah yang bayarin StreamYard-nya Rudi selama setahun. Itu maksudnya, goblok juga si Rudi Yohanes, nggak ngerti konteks dan cerita apa, ceritanya mobilnya dia, nggak urusan, apalagi mobil ngerampok segala macam, gua nggak urusan. Kita lagi cerita mobilnya Damaris, kan dia lagi ngomong katanya mobil Damaris hilang. Nah mobil Damaris hilang itu, nah mestinya Rudi Yohanes tanya sama yang bayarin StreamYard-nya dia setahun, ya kan? Itu mobilnya kemana? Memang dijual sama si Paul. Udah laporan polisi belum? Polisi kan tanya. Nah itu tadi loh. Nah itu namanya orang-orang kupluk itu begitu. Orang-orang kemplu itu ya adalah orang-orang yang cuma dengar sepihak, nggak mau cari tahu. Tapi merasanya sudah sok tahu semuanya. Itu orang goblok itu Rudi Yohanes itu. Makanya debat kalah terus kan. Muter-muter akhirnya kan, gangsingan kan debat. Gangsikan sendiri. Kenapa? Karena dia nggak tahu konteksnya apa, orang bicara apa, nggak nyambung, jaka sembung telan golok semua akhirnya kan. Nah, kenapa? Karena dia tidak mau mencari tahu, kan dia cuma tinggal telepon, dia punya nomor teleponnya si ibu yang dia sebut itu kan. Itu mobilnya dari mana, bilangnya dijual sama Paul ya, kan cuma nanya doang, ya kan. Kan cuma tinggal nanya. Nah, kalau sama Amin Wijaya, ini isinya apa saya udah nggak pernah denger ya. Saya udah nggak pernah dengar yang Amin Wijaya lagi, udah nggak pernah dengar. Saya cuma dengarnya yang karena baru kemarin dikirimin Rudi Yohanes, saya ditanya, saya bikinkan videonya sekalian, saya tayangkan sekalian, ya. Termasuk yang saya Saifuddin itu kan N26 apa itu, saya baru dengar sebagian, terus kemudian kasih utuhnya, saya ada beberapa yang belum saya jawab, tak jawab, diklarifikasi, tapi klarifikasi itu hanya sekali. Jadi ini buat Saifuddin ya yang ini ya, karena dia nanya uangnya saya beli mobil ya dari mana, nah ini uangnya dari sini nih, ya saya dapat uang dari sini. Nah, kalau saya bilang jangan iri, saya diberkati Tuhan kok kamu iri. Kalau kamu duitnya kan dari sumbangannya KC, lah saya kan duitnya dari Ministry van Justitia Belanda. Jangan iri. Iya. Kamu duitnya kan dari sumbangannya KC itu yang buat belanja istrimu. Katanya Amin Wijaya, yang buat bangun rumah, ya kan katanya Amin Wijaya. Terus saya kan duitnya dari sini. Ya ada donatur yang baik hati kepada saya supaya saya bulanannya jangan mepet. Saya terima, jangan Pak. Tetapi selalu saya tanya kalau ada orang donasi pertama kali, kalau rutin nggak saya tanya lagi. Masa saya tanya tiap bulan, enak juga orang sama saya kan, sok munafik bener, saya butuh kok. Nah kita balik ya, memang ya. Sebetulnya kalau hamba-hamba Tuhan ini tidak mata duitan, ya, tidak cinta uang, Rudi Yohanes akan dipakai Tuhan. Tapi dia cinta uang, dia iri hati. Kalau Amin Wijaya itu tidak dengki, ya, dia tidak pernah dipecat dari Damaris ya. Dia sudah ngacak-ngacak Damaris, sudah kita ini kabarinya dari sini nih. Sudah ngacak-ngacak, terus dia tiba-tiba minta berhenti. Jengkel nggak? Kabari aja jengkel. Dia kenapa dia berhenti? Ributnya sama Alengso. Tapi dasar orang nggak punya pendirian. Musuh dari musuhku adalah kawanku. Dia jilat sendiri. Dia ribut sama Alengso, dia jilat sendiri. Iya kan? Nah itulah musuh dari musuhku adalah kawanku. Itulah orang-orang munafik. Itulah namanya orang munafik. Ya kan? Dia keluar dari Damaris kenapa? Kan karena Alengso, karena ribut sama Alengso, ribut sama Surabaya, Alengso kasih solusi yang tidak sesuai dengan maunya si Amin Wijaya, lalu dia keluar, ya kan? Makanya saya tantang Amin Wijaya, kenapa kamu nggak bikin lagi? Ya kan? Donaturnya kan banyak, katanya kamu donaturnya banyak, ya kan? Bikin lagi dong, acak itu Yosua Tewu kan, yang kamu jilat-jilat itu sama Saifuddin, ya kan? Mana mau rugi kuat duit terus. Cuma sekali aja, ya kan? Sekali-kali boleh. Kalau terus-terusan tiap hari, empat juga Saifuddin sama Yosua Tewu. Bandar rugi. Kalau saya enggak, karena kita keluar dari hati. Bandar rugi enggak. Nah ini buktinya. Dan kita kasih makan 2.000 orang, ya. Rata-rata 1.500 kita kasih makan orang. Kalau sampai bubar, Amin Wijaya mau kasih makan mereka, Saifuddin mau kasih mereka, ya kan? Rudi Yohanes mau kasih makan mereka,
Ya kan? Apa kepikir itu? Nggak kepikir. Nggak kepikir. Mereka mah asal cari viewer doang sama subscriber. Hatinya bengkok. Orang kalau hatinya nggak bengkok, dia tidak akan ribut masalah uang. Saya nggak pernah ributin duitnya kemana. Pokoknya begitu nggak transparan ya kita stop. Saya nggak pernah nanya duitnya kemana. Mereka yang kejang-kejang, mereka yang ngeributin kita, ya kita jawab. Ya, ibu saya meninggal aja saya nggak ngemis dari kalian. Ya, jangan saya disuruh ngemis buat Aceh. Itu ya Amin Wijaya. Nah, tapi kita nggak mau bahas itu. Kita sedang klarifikasi uang saya yang di mobil dari mana. Ya kan? Dari sini nih, Ministri Pariwisata V ya. Bukan dari ngemis-ngemis, bukan juga dari saya ngerampok Damaris. Saya dulu bekas perampok, bekas. Kalau Saifuddin sekarang sedang jadi perampok. Nah, beda antara bekas dengan sedang ya. Jauh sekali. Ya, di hari saya nanya rekeningnya Saifuddin itu, diblok saya sama Saifuddin. Kan kurang asem kan? Kan kurang asem cuma nanya nomor rekening diblok kan? Berarti kan memang niatannya mau nipu kan? Loh, saya bisa tuduh begitu loh. Itu namanya niatan mau nipu. Di mana-mana orang dagang, ya kita sudah percaya akan sepakat. Oke, kita cari duit sama-sama. Tiba-tiba itu persis kayak teman saya yang nipu saya dulu tuan batuan itu. Tiba-tiba diblok. Saya sih tetap positif aja, enggak lah, saya nggak mungkin begitu. Tapi kita stop di sini. Terus saya nggak rugi apa-apa kan? Saya semua ngomong saya tetap enggak lah. Tetapi begitu saya sudah statement begitu, saya percaya bahwa dia memang berubah. Ya kan? Begitu dia blok, saya masih nggak apa-apa. Kan dia ngeblok. Kenapa ditanya ngeblok? Berarti kan dia memang niatan nggak benar sama saya. Kalau dia niatan benar, cek klarifikasi dong dengan saya. Kenapa dia blok nomor handphone saya dua-duanya? Ya kan? Nah, dua-dua nomor handphone itu diblok saya. Saya kan punya nomor handphone dua. Nah, saya budi. Itu pertanyaannya. Duit ya, malu ya masuk saya duit ya. Katanya Tuhan maha besar. Gun lupeang, berarti Tuhannya saya nggak maha besar. Kalau saya, Tuhan saya maha besar. Saya nggak dapat duit, saya nggak minta-minta, tapi Tuhan kirim saya. Itu saya tampilkan sengaja ya, duit receh ya. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat ini kita kirim buat Amin Wijaya, Rudi Yohanes, dan Saifuddin Ibrahim, dan juga Pak KC, dan juga Pak Darmawan yang ada di penjara. Ye barika Adonai wa ismaleka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhan. Halo, Sampurasun. Selamat siang, sahabat-sahabat terkasih. Izinkan saya intro dulu sebentar sebelum menyaksikan cuplikan video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya kepada para followers, pendukung setia channel ini. Mohon dibantu didukung ya channel ini supaya terus berkembang dan dikenal banyak orang dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share ke sosial media kalian supaya dikenal banyak orang, supaya orang terberkati. Oke, sebelum menyaksikan cuplikan video ini, harap ditonton sampai selesai ya, agar tidak ada kesalahpahaman. Oke, selamat menyaksikan. Termin pertama sampai setengah jam ya, sampai setengah jam lagi. Nanti kita coba kalau cukup kita selesai 1,5 jam saja. Ya silakan. Ya, tadi kenapa manusia dipanggil Elohim ya? Tahu saya Elohim itu hanya untuk nama Tuhan. Ada kemarin nanti lihat di video saya disebut saya Elohim. Karena Musa juga disebut Elohim. Ya ada ayatnya semuanya lengkap. Musa disebut Elohim, Samuel disebut Elohim. Dan kemudian di dalam Mazmur juga, kamu adalah Elohim, anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan roh-roh pun disebut Elohim. Allah berdiri di sidang Elohim, ya. Di sidang Elohim, artinya banyak Elohim di sana, ya. Jadi semua itu disebut Elohim. Itulah sebabnya Yesus, sekalipun Yesus adalah sang Elohim sendiri, tapi pengakuan Yesus sebagai Elohim itu tidak perlu, karena yang paling penting justru pengakuan sebagai kurios itu sangat perlu. Itulah sebabnya pengakuan kita, syahadat kita, barang siapa mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah kurios dan percaya dalam hatimu bahwa Theos membangkitkan ia dari orang mati akan selamatkan. Tetapi Yesus adalah Elohim sendiri. Tapi kenapa kita tidak disuruh mengakui dia sebagai Elohim? Disuruhnya mengakui bahwa Yesus adalah kurios satu-satunya dalam hidup kita. Gitu Pak. Oh, Anda percaya Tritunggal ya? Saya enggak. Trinity. Saya bukan penganut Trinity. Saya percaya Yesus adalah Elohim, tetapi bukan dengan cara memahami konsep Trinity. Jadi Allah Bapa, Roh Kudus itu bukan pribadi ya? Bukan Pak. Itu adalah sebuah zaman Pak. Kalau Bapak adalah, kalau di dalam Trinitas, Bapak itu bukan roh kan? Bapak itu bukan Roh Kudus, betul?
Trinitas itu ada 3 pribadi Allah. Iya, tahu saya. Bapa adalah Trinitas itu, Bapa adalah Roh, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, betul? Tetapi di dalam Trinitas, Bapa itu bukan Roh Kudus, Bapa itu bukan Yesus. Secara pribadi mereka berbeda dong. Secara substansi dia semua Allah, tapi secara pribadi mereka itu berbeda. Karena mereka ada berkomunikasi, ada objek dan subjek kedua untuk ketiganya itu. Kalau Bapak memikirkannya sebagai 3 dimensi, maka akan Bukan 3 dimensi, 3 pribadi, karena masing-masing mereka mempunyai kehendak, masing-masing mereka mempunyai emosi. Kayak Roh Kudus tidak boleh mendukakan Roh Kudus, berarti dia pribadi. Sudah tuh Roh Kudus memerintahkan Paulus pergi ke sana ke sini, dia itu juga pribadi. Yesus jelas dia pribadi. Allah Bapa juga pribadi. Kalau di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 sudah jelas mereka bertiga tuh fungsinya berbeda. 1 Petrus 1 ayat 1, apa yang mau Bapak sampaikan dari 1 Petrus 1, Pak? Bahwa Allah Bapa itu dia yang merencanakan semua, ya. Allah Anak yang melaksanakan semua rencana Allah Bapa itu bagi keselamatan, ya. Sedangkan Allah Roh Kudus itu dia yang mengaplikasikan keselamatan kepada semua orang, yang menguduskan semua orang. Jadi kalau mereka tidak 3 pribadi, kita sama saja menuduh Allah itu bermain sandiwara. Ketika Yesus berkata, Bapakku berkata kepadaku, aku diutus oleh Bapakku, apa semua itu berarti sandiwara. Pada waktu Yesus dibaptis juga ada 3 pribadi yang ada di situ, ya. Satu suara, tentu Allah Bapa, ya. Sama seperti transfigurasi, itu suara Allah Bapa. Semua juga orang tahu teolog, ya. Saya ngomong teolog, Pak, bukan orang awam, ya. Nah, demikian juga ada lambang Roh Kudus dan ada Yesus di situ. Sudah jelas mereka ada 3 yang berbeda. Mengapa Anda tidak percaya Tritunggal? Itu pun ajaran gereja dari awal. Itu ajaran gereja dari tahun 300, Pak, bukan dari awal, Pak. Karena para rasul sampai dengan di zaman bahkan di zamannya Polikarpus pun tidak mengenal Tritunggal, Pak. Tritunggal baru ada di zaman Tertullianus. Tertullianus sendiri saja sudah meninggalkan konsep Tritunggal dan dia bergabung dengan kelompok Montanus, Pak. Nah, pertanyaannya kalau Bapak itu bukan Roh Kudus, kalau Bapak itu bukan Roh Kudus, maka Yohanes 4 ayat 24 itu akan menjadi bingung, Pak. Allah adalah Roh, padahal dalam Yohanes 5 ayat 17-18 Yesus memanggil Allah adalah Bapaknya. Jadi Allah adalah Roh, Bapak adalah Roh. Lalu ada berapa roh, Pak? Ada berapa macam roh? Roh Kudus adalah roh, Bapak adalah roh. Lalu ada berapa macam roh? Allah itu adalah roh, Pak. Jadi 3 mereka ini memiliki roh. Satu esensi roh dalam 3 pribadi. Semua memiliki roh, Pak. Tapi bukan memiliki roh, Pak. Kalau Bapak memiliki roh, berarti Bapak bukan roh dong, Pak. Karena dia memiliki roh. Harus bedakan. Kata memiliki berarti kan posesif, memiliki. Oh, betul. Kalau manusia menerima roh, karena kita diberi roh oleh Tuhan. Kita menerima roh, kita bukan. Kalau Bapak, tapi Allah itu dia sumbernya roh. Kalau Bapak adalah roh, Bapak ia adalah Bapak segala roh. Lalu Bapak ini apa, Pak? Roh atau bukan? Saya manusia yang terdiri bukan. dari roh dan Allah Bapa. Saya maaf, saya gunakan kata Anda. Anda itu manusia, tapi kan kita lagi cerita Allah Bapa tadi, the Father. The Father adalah roh. Kalau the Father adalah roh, Holy Spirit adalah roh, lalu ada berapa macam roh? Satu macam roh. Iya, karena roh itu Pak adalah substansi Allah. Roh itu adalah substansi Allah. Iya, substansinya satu Bapak. Macam saja roh. Iya, Father adalah roh, substansinya adalah roh. Roh Kudus adalah roh. Jadi ya, tapi mereka 3 pribadi yang berbeda, karena itu yang saya baca semua di kitab sistematik teologi, semuanya begitu. Ya, sistematik teologi itu berdasarkan pemikiran filsafat Yunani, Pak. Bukan kalau Bapak tanya sama orang Yudaism, sama orang Mesianik, tidak semuanya mengakui itu, Pak. Tidak bisa generalisasi loh, Pak. Nah, sama saja. Bapak tadi kan mengeneralisasi sistematik teologi. Itu kan versinya Bapak, sistematik teologi. Tapi kalau orang Yudaism, orang Mesianik, nggak semuanya percaya seperti itu, Pak. Karena Bapak adalah roh, substansi dari Elohim adalah roh. Nah, kalau substansi Elohim adalah roh, bagaimana bisa ada Bapak tidak sama dengan Roh Kudus? Lalu ada berapa macam roh? Kedua, roh itu cuma satu, Pak. Roh Allah itu cuma satu. Roh itu adalah substansinya Allah. Allah adalah roh. Berarti substansi Allah itu adalah roh. Tapi Allah itu sendiri punya 3 pribadi. Kalau tidak, Allah, apakah Anda menganggap Tuhan Yesus itu bersandiwara atau berbohong, mengatakan bahwa Bapa berkata-kata kepadaku, aku diutus oleh Bapa, aku menyuruh Roh Kudus pergi? Itu apa merupakan apa itu semua sandiwara? Apa? Nah, kenapa sangat aku akan menyuruh diriku sendiri akan datang, aku yang mengutus diriku sendiri ke sini, itu baru Anda benar gitu loh. Sebab Yesus selama 33 tahun adalah manusia 3 dimensi, Pak. Yesus selama 33 tahun adalah manusia 3 dimensi. Itulah sebabnya setelah Yesus naik ke surga, dia tidak pernah berkata Bapakku atau Allahku, tetapi dia berkata aku. Karena Yesus selama 33 tahun, dia adalah benar-benar manusia biasa. Jadi Yesus harus berkata Bapakku lebih besar dari aku. Jadi dia itu bukan Tuhan turun ke dunia.
Bapak harus membedakan kata Tuhan dengan kata Allah. Kata Tuhan itu dari kata kurios, ya. Baik, Allah juga boleh. Kurios kan juga kurios kalau untuk Yesus itu harus Tuhan, bukan Tuhan, Pak. Sorry, Pak. Secara teologis, Jangan, ya. Pak. Kalau di dalam bahasa Inggris tidak dibedakan, Pak. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda nggak dibedakan. Supaya jangan rancu, sebab nanti orang Islam akan memutarbalikan kata-kata itu. Kapan Yesus berkata dirinya adalah Tuhan? Ada yang dimaksud banyak, Pak. Yesus berkata aku adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 jelas Yesus berkata Tuhan. Tetapi kan masalahnya, kapan Yesus berkata dirinya adalah Allah atau Theos atau Elohim? Nah, itu pertanyaannya kan itu. Yo, kalau Allah ya tidak usah dia mengatakan semua juga. Kita Jokowi nggak perlu mengaku saya di presiden, ya orang semua sudah tahu Pak di presiden. Ya. Jadi kembali lagi ke tadi itu Pak. Ya, bukan seperti itu Pak. Itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Siap orang Islam nggak tahu Yesus itu Allah. Tanpa iluminasi Roh Kudus tidak ada satu orang pun bisa mengenal Allah dengan benar Pak. Apakah kalau tidak mengakui Yesus Kristus adalah Allah tidak diselamatkan? Ya. Apakah kalau tidak mengakui Yesus Kristus adalah Allah maka orang tidak diselamatkan? Kalau dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sudah pasti. kurios. Oh, ayatnya nggak ada Pak. Ayatnya itu supaya diselamatkan harus mengakui Yesus adalah kurios, bukan Elohim Pak, bukan Theos. Iya, Yesus itu juga disebut Theos di dalam Alkitab. Di mana Pak? Yesus, ya. Di mana? Ya. Theos itu berasal dari God, sedangkan Ya, di mana ayatnya Pak? Bahwa aku adalah God. I am God. Nggak ada ayatnya. Oh, bukan ayat. Masa Anda tidak percaya kesaksian dari para rasul yang memanggil Yesus sebagai Theos dan yang Mana memanggil ada rasul berkata Yesus adalah Theos, Pak? Rasul-rasul pun tidak berkata Yesus adalah Theos. bahasa Yunaninya itu Theos banyak Pak. Iya, di mana Pak? Nggak ada Pak. Saya ini seorang teolog Pak. Saya kuliah S3 Pak. Nggak ada Pak. Saya belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Saya baca ratusan kali, nggak ada Pak. Saya baca bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman. Saya baca bahasa aslinya Pak, bahasa Ibrani, Aram dan Yunani. Gitu Pak. Jadi harus jelas ayatnya di mana. Jadi Anda tidak percaya Yesus itu Theos ya? Oh, saya percaya Yesus adalah Theos sendiri. Entah, saya mesti buka komputer saya dulu karena Ya, HP harus. saya ini ada belum pakai Betul. dulu ya. Harus Ya. Pak, harus ada rujukannya. Yehova Yohanes sendiri. 5 ayat 20 Pak. 1 Yohanes 5 ayat 20 Pak. Allah itu dipanggil sebagai Theos ya. Oh, Allah Pak. 1 Yohanes 5 ayat 20 kan? Ya, Yesus kan dipanggil sebagai Theos ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Sebab di dalam yang benar, di dalam anaknya. Berarti yang benar itu adalah bapaknya dari si anak ini Pak. Itu simpel sekali Pak. Jadi si bapak itulah yang dipanggil Theos Pak. Oh, ini kok beda ya kalimat Anda ini? Kok beda dengan Tadi saya? saya pakai LAI tadi Pak. Saya udah pakai LAI Pak. 1 Yohanes 5 ayat 20, ntar saya lihat ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar. Nah, kata dia adalah Allah yang benar ini, coba lihat Pak. Roma 9 ayat 5 juga. Saya sudah benar Pak, tulis. kita yang 1 Yohanes 5 satu-satu Pak. Saya nampakkan di sini ya. Saya nampakkan di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengandungkan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Terus lihat lanjutnya di dalam anaknya. Nyanya ini siapa Pak? Anaknya itu anaknya Bapak ya. Nah, nyanya ini siapa nya? Sebentar konik katanya. Oke. Bapak dong. Nah, makanya Allah jadi nya ini sebentar saya kasih merah ya. Saya kasih merah supaya kelihatan. Nya ini terus saya lingkarin adalah yang benar, adalah yang benar ini, Pak. Yang benar itulah nya. Jadi Yesus adalah anaknya yang benar. Nah, yaitu Yesus Kristus. Nah, dia adalah Allah yang benar. Yaitu yang benar ini, Pak. Nah, kalau Bapak buka di Yohanes 6 ayat 40, mengenal engkau. Ada Yohanes 17 ayat 3 juga sama di Yohanes 17. Engkaulah Allah yang benar. Iya. Kaos itu. Iya, jadi yang benar ini, Allah yang benar ini bukan Yesus Kristus yang dimaksud dalam 1 Yohanes 5, tetapi adalah Bapa. Ya, itu kan penafsiran. Oh, Yohanes 20 bukan Pak, ayat ini 28. kalimatnya memang begitu, Pak. Oke, saya cek dulu ini. Oke, silakan. Thomas, Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Itu bagaimana? Nah, Yohanes 20 ayat. Jadi begini ceritanya begini. Suatu ketika saya masuk ke masjid, lalu saya di dalam saya lagi makan es krim, saya langsung buang bungkusnya di dalam masjid itu. Lalu si marbotnya langsung teriak ke saya, Masya Allah, ya Tuhanku. Terus saya bilang, ya anakku. Ya kan gitu. Itu sama seperti. Jadi itu adalah sebuah statement, bukan berarti Thomas memanggil Yesus adalah Allah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, itu marbot juga manggil saya ketika saya buang sampah di dalam masjid, buang bungkusnya es krim, marbotnya teriak, ya Allah, ya anakku. Saya jawab begitu kan, Pak. Mari saya jawab begitu, ya anakku. Saya jawab begitu. Jadi ya, Pak.
Karena dia manggil saya Allah, Pak. Itu cara Islam itu, Pak. Oh, bukan, Pak. Itu Ya, memang tapi seperti di itu, Pak. Alkitab kan Yesus sendiri juga tidak mengatakan tidak menyatakan bahwa itu salah, ya toh. Ya, karena itu adalah sebuah statement. Itu adalah statement, Pak. Jadi Ya. adalah sebuah statement. Dia sedang kalau orang bilang itu dia terkejut, dia shock dan dia bilang ya Allahku, ya Tuhanku. Dia berkata seperti itu, Pak. Ya, oke lah. Itu berbeda ya menurut Anda begitu ya. Ya, Tapi kalau Bapak satu- mengatakan kepada banyak orang akan seperti itu, Pak. Itu hanya kepada kalau Bapak ceritanya sama orang Kristen, orang ya bisa terima. Yang kita sedang permasalahkan adalah kita sedang memberitakan Injil kepada orang yang bukan percaya kepada Yesus. Maka kalimat itu akan berbunyi seperti itu bagi mereka. Bagi kita, saya bisa menerima, artinya saya bisa memaklumi, saya tidak akan menyalahkan. Karena saya seorang Kristen dan saya percaya Yesus adalah Allah. Tapi kalau kita ketemu sama orang Islam, orang ateis, orang liberal, mereka akan menyangkal itu, Pak. Oh ya, oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Saya ada ayat lain ya. Silakan, Pak. Ya, oke. 2 Petrus 1 ayat 1, Pak. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, ya, beroleh iman oleh keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Iya. Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Anda masih mengatakan ini bukan Allah, Yesus Kristus. Bukan, ya, Pak. dan Itu juga dia pakai istilah Theos. Ya, itu beroleh dari memperoleh iman oleh apa? Oleh kehadiran Allah, satu, dan oleh juru selamat kita. Jadi ada dua, Pak. Oleh karena kehadiran Allah dan oleh karena juru selamat kita. Jadi itu ada dua oknum, Pak. Betul, tapi Kenapa Yesus kita kan punya disebut iman? sebagai Theos di situ, Pak. Bukan, Pak. Kita punya Ya, kita punya iman karena ada dua. Satu karena keadilan Allah, kedua karena juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi ada dua. Itu kalimatnya, Pak, seperti itu. Iya, keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Ya. Kristus. Oke, sekarang Ibrani 1 ayat 8. Nah, jangan kita lihat ya. Ibrani 1 ayat 8 ya, Pak. Ya. Saya kasih hijau lagi, Pak, supaya sama-sama bisa dilihat. But of the Son, he says, your throne, O God, is forever and ever, and a righteous scepter is the scepter of your kingdom. Maksudnya bagaimana, Pak? Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi kepada anak berkata tahtamu ya Allah. Jadi dia Allah di sini Theos. Dia memanggil anaknya sebagai Theos. Allah Bapa memanggil Yesus anaknya sebagai Theos. Nah, di Ibrani 1 ayat 7 ini tentang malaikat yang berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tentang anak yang berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi ini bukan berarti bahwa Yesus adalah Theos, Pak, tapi dia lagi cerita tentang anak. Ya, dia lagi cerita tahtamu ya Allah. Iya, itu kan Yesus kan anak Allah, Pak. Bukan, Pak. Nanti Bapak di Waktu dalam malaikat Jibril berkata kepada Maria, Yesus anak Allah kok bukan, Pak? Waduh, ini kita sama-sama Kristen kok, sama-sama Alkitab kok beda sekali ya. karena saya menafsirkannya Bapak dari tidak teks, percaya Pak. Yesus anak Allah? Oh, saya percaya sekali, Pak, bahwa Yesus adalah Elohim sendiri. Saya akan bisa tunjukkan, hanya Bapak memilih ayatnya kurang tepat, Pak. Kalau saya bisa tunjukkan Bapak ayatnya yang tidak mungkin orang Islam bisa baca. Di kitab Lukas, waktu Jibril mengatakan kepada Maria bahwa dia yang dilahirkan itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah anak Allah, apa Anda tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah? Yesus adalah anak Allah, Pak. Yesus sendiri berkata, aku adalah anak Allah dalam Yohanes 5 ayat 17-18. Iya, nah, jadi Yesus adalah anak Allah. Makanya tadi saya katakan waktu dia memanggil Yesus sebagai Allah, karena Yesus itu anak Allah ya Allah dong, Pak. Saya pun anak Allah, Pak. Saya juga anak Allah, Pak. Bapak anak Allah tidak dalam substansi yang sama dengan Bapak. Sama dong, Pak. Bapak Nggak ada anak bedanya, Allah dengan adopsi kerohanian. Bapak anak Allah itu jamak, Pak. Bukan anak tunggal Allah. Yesus itu anak tunggal Allah itu di sepanjang Alkitab itu disebut, Pak. Yesus itu anak tunggal Allah. Itu secara substansi dia sama anak Allah secara kekal. Tapi kita ini anak-anak Allah yang diadopsi, yang diangkat karena iman. Beda rupa. Ya. Pak, kita ini Yohanes anak Allah, 1 loh, Pak. 1 2. Betul, anak-anak Allah, Pak. Bukan anak tunggal Allah, Pak. Beda dengan Yesus. Yesus anak tunggal Allah. Kita anak-anak Allah. Children of God, Pak. Son of God itu hanya Yesus, Pak. Tidak ada Adam manusia ini- dipanggil Son of God. Adam ini anak Allah bukan, Pak? Adam juga disebut anak Allah. Ya? Iya, kan tunggal juga, Tapi, Pak. oh enggak, Adam tidak pernah disebut anak tunggal Allah. Hanya Yesus yang disebut anak tunggal Allah. Tidak ada yang lain. Bapak boleh buktikan di mana ada anak tunggal Allah selain Yesus. Anak-anak Allah itu adalah anak yang ciptaan daripada Allah. Nah, tapi di dalam perjanjian baru, anak-anak Allah adalah orang yang beriman kepada Yesus. Dia diadopsi menjadi anak-anak Allah gitu loh. Tapi Kalau tidak Pak- secara substansi, Pak, secara adopsi.
Malaikat juga anak-anak Allah loh Pak. Anak-anak Allah, tapi bukan anak tunggal Allah, Pak. Beda. Loh, kalau Yesus Tidak sendiri ada ya disebut satupun anak tunggal Allah di dalam kitab. Anak kalau tunggal Yesus, Allah, Pak. kalau Yesus sendirian, maka disebut anak tunggal Allah. Tetapi kemudian setelah di era penciptaan, maka ada banyak sekali Pak. Maka ada banyak anak-anak Allah sama Pak. Tapi Yesus tidak sama dengan yang lain, karena Yesus itu adalah Kalau tadi Allah kan- yang ya, total. Kalau tadi kan alasan Bapak kan karena Yesus saya Allah yang diadopsi, total. tapi kan malaikat-malaikat itu nggak diadopsi Pak. Mereka juga disebut anak Allah, ya kan? Iya, anak Allah yang diciptakan, Pak. Malaikat, Adam, dan manusia, anak-anak Allah yang diciptakan. Tapi Yesus tidak diciptakan, loh, Pak. Apa Bapak menganggap Yesus diciptakan? Malaikat itu tidak pernah diciptakan loh Pak. Tadi kan ayatnya tadi kan dari bagaimana bisa teologi. Adam? Malaikat itu tidak diciptakan Pak. Tidak ada kata beresit atau kata poieo untuk malaikat. Karena malaikat itu tidak diciptakan Pak. Putus-putus Pak. Nanti yang terakhir putus suaranya. Balik lagi Bapak. Oke. Yesus Oke. Nah, yang dibagi Allah gitu loh. Ya, jadi begini Pak, mungkin ini supaya jangan terlalu panjang, saya tunjukkan ayatnya bahwa Yesus mengaku dirinya adalah Elohim Pak. Saya kepada tunggal ya. Putus Pak suaranya Pak. Oke, ini Pak, sebentar saya tunjukkan bahwa Yesus berkata aku adalah Elohim. Kalau kita buka di dalam Wahyu 1 ayat 17-18, ya, Wahyu 1 ayat 17-18 ya, saya kasih merah ya. Wahyu 1 ayat 17-18 ini buat teman-teman yang ada di YouTube. Yesus adalah Elohim. Ya. Ketika aku melihat dia ini siapa? Kalau kita lihat konteksnya tadi dari atas, dari ayat 1 itu adalah Yesus. Ketika aku melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas. Enggak, itu saya nggak bantah, Pak. Saya nggak bantah, saya setuju bahwa dia. Sebentar Pak, ini sedang saya untuk YouTubers yang lain supaya jangan bingung Pak. Tadi kan karena saya membantah semua ayat-ayat Bapak. Karena ayat-ayat Bapak tadi kalau dikasihkan ke orang muslim akan ditolak Pak. Jawabannya nanti seperti saya jawab ke Bapak. Ya. Jawabannya seperti tadi, orang ateis, orang liberal akan menolak seperti syarat. Tetapi ayat ini, saksi Yehova pun tidak bisa menolak hal ini Pak. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Dia itu Yesus ya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas itu lalu berkata, janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup aku telah mati. Oh, Yesus kan yang telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita ingat di dalam Matius 28 ayat 19 juga sama, ayat 18, segala kuasa ya di langit dan di bumi serahkan pada Yesus. Wahyu 1 ayat 17-18, akulah yang awal yang akhir, yang mati dan telah hidup. Sekarang kita buka Wahyu 21 Pak. Wahyu 21 ayat ke-6 dan ke-7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Lihat, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Siapa? Yesus kan? Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah. Itu baru benar Pak ayatnya Pak. Saksi Yehova pun nggak bisa bantah ini Pak. Saksi Yehova di Jerman, di Belanda, di Indonesia, saya kasih ayat ini, mereka nggak bisa jawab bahwa Yesus adalah Elohim sendiri. Saya juga nggak bantah Pak. Itulah sebabnya. Itulah sebab. Yesus itu memang Tuhan. Elohim Pak, bukan Tuhan Pak. Elohim Pak. Tuhan itu dari kata kurios. Kalau Bapak baca Alkitab LAI, semua kata Tuhan berasal dari kata kurios. Supaya jangan nanti salah kaprah. Itulah katanya. YHWH Pak, di dalam Septuaginta itu diterjemahkan dengan istilah apa Pak? Kurios Pak. Iya, Yahweh. Ya, kurios. Itu Yahweh, kurios. Ya, kaisar pun disebut kurios Pak. Kaisar dan imam besar pun disebut kurios Pak. Betul Pak. Itu kan konteks. Bapak kalau menafsirkan itu harus lihat konteks dong Pak. Bukan Pak. Saya selalu kontekstual Pak. Saya selalu kontekstual Pak. Tetapi justru kita nggak boleh potong begitu. Makanya tadi saya katakan ada banyak kurios di muka bumi ini. Tetapi Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, aku adalah tidak ho kurios. Artinya sang kurios. Ketika orang Israel memanggil YHWH itu Adonai atau kurios, ada banyak sekali kurios, tetapi sang kurios yang dimaksud adalah YHWH itu sendiri. Jadi begitu Pak. Jadi saya percaya Yesus Kristus adalah YHWH itu sendiri. Ya, hanya saya menolak ketika berkata bahwa Bapa bukan Roh Kudus. Saya menolak Pak, karena hanya ada satu Roh Pak. Dan Yesus pun ketika tidak di dunia ini, ketika Yesus sudah naik ke surga, Paulus berkata, Roh Yesus berkata kepadaku. Roh Yesus mencegah kami, ya kan? Roh Yesus.
Iya, mengapa ada oknum yang disebut Bapa, ada oknum yang disebut Parakletos, ada oknum yang disebut Yesus yang juga adalah anak Allah. Itu berarti ada 3 pribadi yang berbeda. Bukan Pak, itu adalah sebuah zaman. Nanti itu panjang sekali ceritanya. Intinya begini, di zaman Bapa, roh itu tidak berdiam di antara manusia. Karena di dalam Yohanes 17, Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, tapi tidak pernah sekalipun disebut Bapa di dalam murid-murid Yesus. Yesus tinggal di dalam murid-muridnya, dan murid-muridnya di dalam Yesus, tetapi Bapa tidak di dalam murid-murid Yesus, dan murid-murid Yesus di dalam Bapa, karena tidak ada yang sanggup menampung Bapa. Maka itu harus diutus yang namanya Roh Kudus, Parakletos. Karena Roh Kudus ini yang bisa berdiam di antara kita, yang diam di antara saya. Karena kita bisa menampung sebagian dari roh Allah itu, itulah Roh Kudus, tapi bukan berarti oknum yang berbeda. Ya Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itulah Yesus. Roh Kristus itu secara teologis adalah Roh Kudus yang diutus oleh Kristus, Pak. Ya, Yesus mengatakan, "Aku akan mengirim Roh Kudus." Dia tidak mengatakan, "Aku akan mengirim diriku sendiri dalam rupa Roh Kudus." Tidak. Aku akan mengirim Roh Kudus dan Dia tinggal akan di dalam dirimu selama-lamanya. Mengapa Yesus tidak mengirim dirinya sendiri? Karena Yesus sudah di dalam tubuh Kristus. Waktu Dia bicara seperti itu Yohanes 17, Yesus belum disalib, Pak. Dia masih dalam tubuh 3 dimensi. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Yesus bukan tubuh 3 dimensi, Roh Kudus itulah Yesus. Nanti saya tunjukkan beberapa ayatnya lagi di waktu yang mendatang tentang Trinitas, bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukanlah oknum, bukanlah ausia, tetapi Bapa, Anak, dan Roh adalah sebuah era. Nanti saya akan ikut, karena saya juga akan membuktikan bahwa Roh Kudus itu juga adalah pribadi. Nah, kita akan berdiskusi di situ, Pak. Dan saya juga akan terlalu lama kalau mengambil datanya, Pak. Ya kan saya memang pendeta juga, tapi saya kelas. Halo semuanya, Sampurasun. Selamat siang menjelang malam, menjelang sore, dan selamat malam yang ada di Eropa. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungannya kepada channel ini. Mohon dibantu di subscribe, dukung terus channel ini supaya channel ini terus berkembang dan dikenal oleh banyak orang. Jangan lupa di komentar juga ya, supaya rame, dan di share juga ke sosial media kalian supaya orang tahu dan mau menonton. Oke, mungkin itu tadi tayangan yang telah disampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan sampai jumpa di video-video selanjutnya.